Hello, my students. Today we will study about recount text. Definition of recount text. Jadi dia adalah a text which retells, menceritakan kembali events or experiences in the past, menceritakan kembali peristiwa atau pengalaman pada waktu lampau. Jadi kalau kalian pernah menuliskan pengalaman kalian ke dalam sebuah diary, kemudian kalian membaca biografi artis kesayangan kalian, itu sama saja kalian sudah mempelajari recount text. Kemudian, the purpose of recount text, tujuannya adalah to inform, memberi informasi, or to entertain the audience, atau memberi hiburan. Mungkin kalian menceritakan pengalaman lucu kalian, jadi itu kan juga bisa menghibur audiens kalian. Next, generic structure of recount text. Susunannya, the first one adalah orientation, jadi pengenalan tokoh, tempat, waktu. Kemudian adalah events, jadi menggambarkan series of event yang biasanya in chronological order, secara berurutan. Kemudian yang terakhir adalah reorientation, tapi ini nggak harus ada, it's optional. Jadi biasanya menunjukkan conclusion, kesimpulan, atau comment. Oke, ciri kebahasaannya. Tentu saja karena dia menceritakan peristiwa masa lampau, maka kita menggunakan past tense. Kemudian, named people, places, things. Jadi, kita menyebutkan nama tempat, orang, atau benda-benda yang akan kita ceritakan tadi. Kemudian, menggunakan first or third person. Bisa menggunakan saya, first personnya, berarti kamu menceritakan pengalamanmu sendiri. Atau third person, orang lain, kamu menceritakan pengalaman, mungkin biografi orang lain. Time connective-nya, ketika kamu menceritakan pengalaman, berarti kamu pakai secara berurutan kan ya? Berarti kasih pakai next, and then, several weeks later, finally, untuk penutupnya. Jenis dari recount text itu ada 3, yaitu personal recount text, factual recount text, sama imaginative recount text. Kalau personal berarti bersifat pribadi, kamu menceritakan pengalaman kamu, atau mungkin saat kamu menulis diary. Kemudian ada factual, kalau dia factual berarti dia berupa fakta. Contohnya mungkin kayak police report ya, laporan polisi tentang mungkin kejadian kecelakaan hari ini, seperti itu. Kemudian ada imaginative recount text, namanya juga imaginative ya, berarti dia agak halu. Dia menuliskan recount text-nya itu seolah-olah dia mengalaminya sendiri, padahal dia tidak pernah mengalaminya. Untuk generic structure-nya ada 3, disebut dengan orientation, event, sama reorientation. Jadi struktur yang pertama adalah orientation, pengenalan dulu, pengenalan tokohnya, pengenalan waktunya, pengenalan tempatnya. Nah, setelah itu adalah events-nya, kejadiannya. Biasanya in chronological order atau secara berurutan. Bisa event-nya itu boleh 1, boleh 2, boleh 3 atau lebih. Kemudian ada reorientation, ini optional, jadi tidak harus ada. Biasanya berisi comment atau mungkin kesimpulan atau conclusion dari cerita kamu. Oke, di sini saya mengambil contoh recount text dari pengalaman pribadi. Judulnya adalah Trip to Borobudur Temple. Jadi judulnya itu menggambarkan isi dari recount text-nya tadi. Kemudian strukturnya tadi masih ingat kalau ada orientation, event, sama reorientation. Orientation-nya adalah pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Di situ last week di mana? Borobudur Temple. Kemudian series of eventnya boleh 1, boleh 2. Di sini events-nya ada 2. We went to Borobudur Temple by private car, sama I saw many tourists. Kemudian reorientation. Reorientation itu opsional ya, boleh ada, boleh tidak. Biasanya berisi comment atau kesimpulan. Di sini, it was a very interesting vacation. Next adalah contoh recount text yang berikutnya. Kalau tadi yang pengalaman pribadi ya, kalau yang sekarang adalah tentang teks biografi singkat. Nah, sama, urutannya juga sama.
Orientation dulu, series of event, tapi di sini tidak ada reorientation karena reorientation itu bersifat optional. Orientationnya, pengenalan tokohnya. Siapa yang mau diceritakan? Namanya adalah Park Jae-sang atau yang dikenal sebagai PSY. Kemudian ada series of event, boleh 1, boleh 2, boleh 3, terserah ya. Tapi harus in chronological order atau secara berurutan. Yang pertama adalah born and family-nya. Jadi mengenalkan dia lahir di mana, keluarganya. Di sini he was born on December 31st, 1977 at Gangnam District. Kemudian series of event 2 itu tentang education-nya, pendidikannya. Kemudian series of event 3 itu tentang music career-nya. Kemudian yang keempat tentang kesuksesan karirnya. Exercise, di sini tugasnya ada 2. Please write down your own recount text about your unforgettable experience, tentang pengalaman kalian yang tidak terlupakan. Jangan lupa to give generic structure, orientation, event sama reorientation. Ingat, language feature dari recount text itu menggunakan past tense. Second one, open your handbook, buka bukunya, and do task 18 number 1 until number 3. Okay, do it individually and submit it punctually. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don't stay away for too long. Don't go to bed. I'll make a cup.